Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah aplikasi PCR pada teknologi pangan, saya, Faris Putri Paulininda, dan rekan saya, Dwinda Putri Maharani, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait identifikasi salmonella pada jus buah dengan metode PCR. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada pengertian PCR, jenis-jenis teknik PCR, aplikasi PCR, metode penelitian, hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian dari PCR atau yang biasa disingkat polymerase chain reaction, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperbanyak DNA suatu organisme, termasuk identifikasi adanya sekuen asin dalam suatu sampel DNA tertentu. Teknik PCR ini dapat memanfaatkan adanya enzim polimerase yang bersifat termostabil untuk mengamplifikasi molekul DNA secara in vitro. Dengan aplikasi PCR ini dapat memperbanyak DNA tertentu yang ditandai oleh primer dalam jumlah ribuan hingga jutaan kopi DNA. Jenis-jenis dari teknik PCR yaitu yang pertama ada restriction fragment length polymorphs atau RFLP, di mana teknik ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua ada inverse PCR, yaitu metode yang khusus digunakan untuk mengidentifikasi sekuen antara dari beragam DNA atau dari beragam gen. Yang ketiga ada nested PCR. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Yang keempat ada quantitative PCR. Metode ini secara tidak langsung digunakan untuk mengatur kuantitas dimulai dari jumlah DNA, cDNA, atau RNA, yang hasil dari metode ini juga akan menampilkan kopi dari sampel. Yang kelima ada reverse transcript test atau RT-PCR. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan DNA. Yang terakhir adalah random amplified polymorphic DNA atau RAPD. Metode ini bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Selanjutnya adalah aplikasi PCR pada teknologi pangan. Pada teknologi pangan, PCR dapat digunakan salah satunya untuk deteksi kontaminasi bahan pangan oleh mikroorganisme patogen. Nah, PCR ini dimanfaatkan untuk dapat menemukan adanya sekuen DNA spesifik yang dimiliki oleh kontaminan dari bakteri tersebut. Primer yang digunakan harus didesain sesuai dengan sekuen DNA target, sehingga produk PCR yang dihasilkan bisa menunjukkan ada tidaknya hasil amplifikasi DNA dari mikroorganisme kontaminan yang menjadi target deteksi yang akan kita lakukan. Ada tidaknya sekuen DNA target dapat dilihat dari hasil visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Jus buah termasuk minuman yang digemari oleh masyarakat, namun bahan makanan atau minuman ini memiliki kandungan air yang tinggi yang merupakan media yang sangat diminati oleh bakteri patogen untuk hidup. Nah, salah satunya adalah salmonella. Pendekatan secara molekuler dengan amplifikasi gen spesifik salmonella dengan metode polymerase chain reaction atau PCR ini terbukti lebih sensitif, spesifik, dan cepat dalam mendeteksi keberadaan salmonella pada sampel makanan atau minuman yang akan kita uji. Metode penelitian. Pada penelitian deteksi bakteri salmonella pada jus buah menggunakan PCR yang telah dilakukan oleh Hermono 2017, yaitu dilakukan dengan proses isolasi DNA dan amplifikasi DNA dengan cara PCR dan kemudian hasilnya divisualisasi, dilakukan visualisasi. Yang pertama kita pengambilan sampel. Jadi 17 sampel jajanan jus buah dari wilayah Kecamatan Gunung Pati ini diambil secara acak, kemudian
dilakukan isolasi DNA dan pengecekan kualitatif. Isolasi DNA ini dilakukan dengan metode select 100 microwave yang telah dimodifikasi, yang nantinya hasilnya itu akan terbentuk 2 lapisan, yaitu berupa kemudian bagian peletnya ini dicuci dengan 1000 mikroliter etanol 70% yang dingin, dan disentrifus dengan kecepatan 10.000 rpm selama 5 menit, dan dikeringkan dengan posisi tube terbalik pada suhu ruang selama 1 hari. Selanjutnya, setelah 1 hari ditambahkan 50 mikroliter aquades yang kemudian hasil isolasi ini dicek menggunakan elektroforesis gel agarosa dengan konsentrasi 0,8% selama 35 menit dengan voltase 220 volt dan diukur konsentrasinya serta kemurnian dari DNA tersebut. Selanjutnya yaitu amplifikasi DNA dengan PCR. Jadi dilakukan dengan 2 primer yang telah didapatkan, yaitu primer pertama ACA, GTG, CTC, GTT, TAC, GAC, CTG, AAT, dan primer yang kedua yang telah didapatkan yaitu AGA, CGA, CTG, GTA, CTG, ATC, GAT, AAT. Proses PCR ini dilakukan selama dengan 30 siklus yang berlangsung cepat. Tahapannya yaitu ada denaturasi, annealing, dan extension. Pada tahap denaturasi merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Nah, pada proses denaturasi ini dilakukan pada suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik. Tahap yang kedua yaitu adalah annealing atau penempelan primer. Pada tahap ini dilakukan pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 detik. Nah, primer yang sebaiknya itu berukuran 18 sampai 25 basa yang mengandung 50 sampai 60% G plus C, dan kedua primer sebaiknya sama dan tidak saling berkomplement. Tahap yang terakhir yaitu extension atau pemanjangan primer, dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius selama 2 menit. Pada tahap ini, di mana polimerase mulai memperpanjang DNA primer dimulai dari ujung 3 aksen. Yang terakhir adalah visualisasi hasil PCR. Dilakukan dengan elektroforesis pada gel agaros dengan konsentrasi 1,2% selama 35 menit. Nah, pita-pita DNA yang terbentuk ini akan diamati pada UV transilluminator, dan fragmen DNA yang tervisualisasi dibandingkan dengan marker dan kontrol positif Salmonella tripurium, sehingga hasilnya terbentuk pita DNA 2ppBP yang dimana menunjukkan bahwa sampel jus buah ini positif mengandung Salmonella. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dwida Putri Maharani. Terima kasih kepada Saudari Faras atas penjelasan presentasinya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh saya, Dinda Putri Maharani. Poin yang akan saya lanjutkan adalah hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah isolasi DNA. Untuk proses isolasi DNA-nya sendiri, tahap ini merupakan tahap yang paling berpengaruh dari keberhasilan metode PCR. Untuk metode yang digunakan untuk proses isolasi DNA menggunakan metode CELEX 100 microwave. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu waktu yang digunakan untuk melakukan proses isolasi DNA dapat lebih singkat, yakni sekitar 30 hingga 45 menit. Kemudian dapat bekerja pada rentang pH yang lebar, yakni pH 2 hingga pH 14. Kemudian biaya yang dibutuhkan relatif murah, serta mampu melindungi dari fragmentasi DNA berlebih, karena pada proses dengan menggunakan metode CELEX ini, sampel akan terlindungi dari aktivitas enzim DNase yang mampu memotong DNA menjadi fragmen-fragmen, sehingga kuantitas DNA-nya menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian hasil isolasi ini akan diuji akan divisualisasi menggunakan UV transilluminator. Nah, kemudian tahap
Kemudian poin yang selanjutnya adalah elektroforesis gel. Sebelum divisualisasi hasil isolasi tadi perlu diproses lebih lanjut menggunakan salah satunya untuk masuk ke UV transilluminator, maka perlu dilakukan elektroforesis gel. Proses elektroforesis gel ini menggunakan gel agaros dengan persentase 1,2%. Proses ini berfungsi untuk memisahkan DNA berdasarkan besarnya pasangan nukleotida atau base pair penyusun DNA masing-masing. Semakin kecil ukuran base pair-nya, maka akan semakin mudah bermigrasi ke kutub positif. Ethidium bromide atau ETBR direaksikan pada sampel sebelum dimasukkan ke UV transilluminator agar sampel dapat menyala di bawah sinar UV. Selanjutnya adalah visualisasi hasil PCR. Dapat dilihat pada gambar, hasil visualisasi PCR menggunakan primer INVA 1 dan INVA 2 menunjukkan dari sampel 1 hingga sampel 17 terdapat 3 sampel, yakni sampel 9, sampel 10, dan sampel 15 yang positif terkontaminasi salmonella SP, ditunjukkan dengan terbentuknya pita DNA dengan ukuran 244 base pair. Pita DNA yang dapat terlihat pada hasil visualisasi PCR ini berwarna putih berbentuk garis tebal. Nah, keputusan dari identifikasi tersebut juga didukung dengan adanya pembanding, yakni dua pembanding, yakni kontrol positif dan kontrol negatif. Untuk kontrol positifnya ini merupakan Salmonella typhimurium yang serupa juga membentuk pita 244 pp, sedangkan kontrol negatifnya merupakan Escherichia coli yang tidak membentuk pasangan DNA dengan panjang pita 244 base pair. Untuk sampel sendiri dapat teridentifikasi dan membentuk pita 244 pp. Sampel sendiri harus mengandung DNA Salmonella SP karena primer yang digunakan akan menempel pada posisi yang ditargetkan. Kemudian ada hasil uji konfirmasi yang berfungsi untuk mendukung data hasil PCR, sehingga data akan menjadi lebih akurat. Nah, untuk hasil uji konfirmasi, untuk uji konfirmasi ini digunakanlah media TSIA. Media ini merupakan media selektif diferensial, salah satunya adalah selektif terhadap Salmonella SP. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, terdapat beberapa kondisi yang mengartikan beberapa identifikasi. Yang pertama adalah media kontrol, yakni media yang tidak memiliki atau tidak ditumbuhi oleh bakteri jenis apapun. Kemudian yang B, ini merupakan media TSIA yang ditumbuhi oleh Salmonella SP, yakni positif Salmonella SP. Kemudian ada yang C itu adalah positif E. coli dan yang D itu positif Shigella flexneri. Untuk dari ke-17 sampel, sampel 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, dan 16 menunjukkan positif E. coli, sedangkan sampel 2, 3, 5, 11, 13, dan 17 menunjukkan positif Shigella flexneri. Untuk sampel 9, 10, dan 15 menunjukkan positif Salmonella SP. Baiklah, simpulan yang dapat diambil dari presentasi pada hari ini dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama adalah prinsip PCR sendiri adalah untuk memperbanyak atau mengamplifikasi suatu fragmen dari DNA organisme tujuan. Nah, salah satu pengaplikasian metode PCR ini dalam dunia pangan adalah untuk mengidentifikasi DNA dari suatu mikroba patogen. Salah satunya adalah mengidentifikasi Salmonella SP pada produk pangan. Nah, seperti pada fokus kita pada hari ini adalah produk jus buah. Nah, hasil PCR dan uji konfirmasi kultur pada medium TSIA menunjukkan bahwa 3 dari 17 sampel buah, yakni sampel 9, 10, dan 15 yang diambil secara acak di wilayah Kecamatan Gunung Pati termasuk positif Salmonella SP. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada hari ini.
Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Faras. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, penyampaian dan lain-lain, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.